Hari ini saya berterima kasih sekali nih bisa berkoordinasi karena sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini sangat bergantung koordinasi antara pusat dan daerah. Dan saya tadi sudah mendapatkan update dari Pak Gumilar bagaimana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini terpukul karena pandemi COVID-19. Jadi harapan kita dengan berinovasi dari segi produk ekonomi kreatif yang tadi saya ditunjukkan sampai kepada produk-produk pariwisata yang harus kita siapkan sehingga pasca pandemi lagi kita menunggu pemulihan dari sisi kesehatannya kita bisa menyiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, di DKI ini alhamdulillah semakin banyak masyarakat yang patuh dan tingkat kepatuhannya cukup tinggi karena saya keliling banyak di daerah. Tapi di DKI ini mungkin dengan koordinasi dengan Pak Wagub bisa terus kita tingkatkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Sehingga kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif harus mengutamakan sisi kesehatannya. Nah, kita ini berdua adalah dynamic duo yang pernah merasakan COVID-19. Selain kami berdua, Pak Dirut, itu alumni juga. Dan kita berharap jangan sampai ada lagi yang terkena COVID-19. Oleh karena itu, saya tegaskan di sini, saya sedang minta waktu Pak Menteri Kesehatan yang baru bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap mengedepankan, memprioritaskan, mengutamakan sisi kesehatannya. Jadi sisi kesehatanlah panglimanya, kesehatan masyarakat adalah panglimanya. Ketiga, saya berkoordinasi sama Pak Wagub karena malam ini Jakarta melalui Bandara Suta Cengkareng akan kehadiran para WNI dan WNA yang datang sebelum tanggal ditutupnya WNA masuk ke Indonesia, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 14.
Baru saja saya berkoordinasi dengan Angkasa Pura II, dengan Pak Kasdam dan Satgas bahwa kita kekurangan kamar 1.200 kamar malam ini untuk karantina 5 hari baik untuk WNI dan WNA. Jadi saya memohon izin juga bukan lagi seperti yang pernah viral beberapa hari yang lalu. Jadi ini langkah cepat untuk koordinasi. Terakhir, saya berharap bahwa sektor yang menjadi andalan bergeraknya ekonomi, menjadi sumber penghidupan masyarakat, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Jakarta ini di top 3, Pak Wagub, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, tapi penyumbang terbesar wisatawan Nusantara. Jadi kolaborasi, jadi yang datang ke Bali sekarang ya dari Jakarta. Yang datang ke Danau Toba banyaknya kemarin dari Jakarta juga. Jadi saya ingin berkoordinasi untuk memastikan, ini saya baru pulang dari Danau Toba ini. Hari ini oleh-olehnya ini saya sengaja bawa karena saya mau kasihkan ke Pak Wagub. Supaya Pak Wagub agak, ini terlalu. Ini adalah hasil dari pariwisata Danau Toba di Pak Merdi Siombing. Ini adalah khas kain dari Samosir, salah satu kabupaten yang ada di Danau Toba. Mudah-mudahan Pak Wagub bisa, kalau berlibur dengan Ibu Wagub, dengan Bu Elisa, bisa juga mensupport bangga buatan Indonesia, bangga berpariwisata di Indonesia saja. Hashtag. Demikian dari saya silakan Pak Wagub untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif ini termasuk sektor yang paling terpuruk. Alhamdulillah Pak Jokowi tahu betul, menterinya Pak Sandi pas ilmunya mumpuni luar biasa, seorang usaha yang berhasil. Dan saya sampaikan teman-teman, Pak Sandi ini dulu pernah jadi pengusaha dan pernah di PHK, ya Pak Sandi ya? Jadi pernah di PHK dan bisa bangkit, sukses, jadi pengusaha luar biasa. Dan juga masuk di politik juga sukses, ikut pilkada juga berhasil alhamdulillah, dan sekarang menjadi menteri. Jadi kami tentu kita yakin di bawah kepemimpinan Pak Sandi Uno, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia akan maju dan bangkit dari keterpurukannya. Insyaallah amin. Yang kedua, tentu kami atas nama juga Pemprov dan warga sangat terima kasih karena pariwisata dan income daripada Jakarta itu didominasi oleh pajak, dan pariwisata sektor yang utama dalam penerimaan pajak. Jadi kami terima kasih Pak Sandi, bukan orang lain, sudah mengerti, memahami terkait masalah Jakarta, karena 1 tahun menjadi wakil gubernur, dan kami bersyukur insya Allah Jakarta juga bisa bangkit, dan adanya Pak Sandi sebagai menteri juga mempercepat tidak hanya Jakarta tapi Indonesia pariwisata dan ekonominya agar bisa sukses kembali. Kemudian yang ketiga, kami tentu senang Pak Sandi orang yang selalu memperhatikan masyarakat kecil, namanya UMKM. Kita tahu UMKM satu sektor ekonomi yang penting, menjadi sektor fondasi yang kuat. Jadi insya Allah Jakarta akan bisa cepat bangkit ya. Saya kira itu, terima kasih Pak Sandi. Tentu apa yang disampaikan Pak Sandi itu kita akan perhatikan, penting terus kita melaksanakan protokol kesehatan ya, agar kita bisa segera terbebas. Mudah-mudahan dan kita selalu patuh, taat dan disiplin, Jakarta bisa segera mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID. Sementara itu, Pak Menteri. Terima kasih Pak. Kita semua sekeluarga mendoakan Pak Gubernur segera terbebas dari COVID-19. Kemarin Senin sudah negatif, ya, kami sudah koordinasi, dan selama ini memang Pak Anies tetap memimpin rapat-rapat secara virtual. Kami sudah terbiasa di Jakarta ini melaksanakan rapat-rapat secara daring virtual selama pandemi. Jadi alhamdulillah
kinerja DKI Jakarta insya Allah tetap baik ya. Mudah-mudahan ke depan Jakarta bisa maju, kotanya bahagia, warganya seperti visi misi Pak Anies Sandi. Saya hanya wakilnya Pak Sandi saya. Terima kasih. Itu kan terkait permintaan Pak Sandi yang sedang karantina, kira-kira ada 1.200 WNA, kira-kira diarahkan bisa kemana Pak? Kita masing-masing mulai telepon-telepon dengan teman-teman dari asosiasi PHRI, saya telepon juga dengan Jaktur. Jadi mudah-mudahan dengan koordinasi Pak Wagub kita kumpul bisa menyediakan bersama dengan industri. Saya sudah terhubung dengan Pak Haryadi Sukamdhani juga agar image Jakarta dan Indonesia itu jangan sampai sekarang, kemarin sempat viral begitu Pak Wagub. Pak Sandi memang ada penambahan jumlah wisatawan dan kebetulan ini menjelang tahun baru, asal kita yang biasanya luar negeri mungkin ke luar kota liburan karena pandemi berada di Jakarta, mungkin juga warga Jakarta banyak yang hotel dan banyak yang jadi wisatawan sehingga memang ada peningkatan yang signifikan. Tapi insya Allah nih dengan bantuan Pak Menteri, PHRI dan semuanya kita mencoba mencari solusi untuk tempat bagi wisatawan dan lain-lain di Jakarta dan sekitar Jakarta insya Allah. Ada saran nggak Pak kalau misalnya masyarakat Keputusan pemerintah pusat dan daerah, dan saya baru cek Pak Gumilar tadi ya, Pak Kadis, Pak Rekraf, bahwa semua lokasi atau destinasi pariwisata di DKI Jakarta sekarang statusnya tutup ya. Jadi kalau kebetulan para warga masyarakat yang ingin berlibur, saya sarankan staycation. Kalau nggak di rumah, mungkin tinggal di hotel yang sudah menerapkan standar yang ketat dan disiplin yang kami sebut sebagai CHSE. Jadi cleanliness, health, dan safety, dan environmental sustainability. Namun kalau lebih gampang sih K4 lah. K4 ini tempatnya Pak Riza sama saya biasa ketemu. K4 ini singkatan dari tentunya kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan juga keberlanjutan lingkungan. Jadi itu himbauan saya. Nah, tentunya paling bagus kalau di rumah saja, tapi kalau juga ingin tetap merayakan bersama, saran kami adalah tinggal di hotel sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, dan itu salah satu inovasi produk. Sertifikat CHSE-nya yaitu yang sebelah kanan. Ya, ini sertifikat CHSE dan sudah Haki, sudah ada sertifikasi halal. Jadi kita mencoba mengkalahkan durian luar negeri sebetulnya Pak. Bahwasanya durian kita enak Pak dibandingkan mereka. Terima kasih Pak. Itu aja pesannya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita meniadakan seluruh rangkaian kegiatan yang sebelumnya di akhir tahun. Kita selalu menyambut tahun baru dengan berbagai kegiatan musik, tarian, kuliner, budaya dan sebagainya, termasuk kembang api. Untuk tahun ini kita tiadakan, bahkan seluruh pelaku usaha mulai dari hapus